Hari ini aku kepingin ngobrol dengan Bro. Kita diskusi yuk soal kisruh ijazah Pak Joko Widodo, mantan Presiden Indonesia. Anda tahu kisruh itu? Apakah kamu sepakat dengan temuannya Rismond itu? Tapi menurut Anda, kenapa Rismond dan kawan-kawan ini tidak berhenti untuk kemudian membahas soal isu ijazahnya Pak Jokowi yang tetap menurut mereka itu palsu? Apa Anda yakin? Terus bagaimana dengan ijazah yang diterbitkan milik Pak Jokowi itu tahun 1985 tapi sudah menggunakan font Times New Roman? Menurut Anda? Yang menuntut meminta untuk memperlihatkan ijazah adalah orang-orang yang sembari di hatinya itu dendam kepada Pak Jokowi. Problemnya adalah tindakan meminta untuk Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya itu sembari dengan yel-yel teriakan takbir, kemudian merendahkan seorang Pak Jokowi. Hai, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini saya mau mengajak Anda semua untuk kita berdiskusi dengan sosok misterius ini. Dan pembahasannya soal apa kepercayaan dia dan pengetahuan dia soal kisruh ijazahnya Pak Jokowi yang sudah merembet kemana-mana. Dan kita juga kepingin cari tahu latar belakang seorang Rismond Sianipar bersama juga mungkin kroni-kroninya yang sampai dengan saat ini setelah mereka nampaknya mengalami kegagalan untuk membongkar atau menguak isu yang berkaitan dengan isu ijazahnya Pak Jokowi, kini mereka mencoba untuk kembali melakukan gerakan yang menurut saya juga agak repot ya, yaitu mengontrol Fufu Fafa, bahkan membongkar isu Fufu Fafa yang dikait-kaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka, sang wakil presiden. Siapa sosok misterius yang akan kita diskusikan ini? Langsung saja guys. Halo Bro, saya Bang Bill. Apa kabar di kesempatan hari ini? Halo Bang Bill, kabar baik, terima kasih. Gimana dengan Bang Bill? Ada yang bisa saya bantu hari ini? Oke, hari ini aku kepingin ngobrol dengan Bro. Kita diskusi yuk soal kisruh ijazah Pak Joko Widodo, mantan Presiden Indonesia. Anda tahu kisruh itu? Tentu, saya tahu tentang kisruh ijazah Pak Joko Widodo. Isu ini pernah menjadi perdebatan di masyarakat terkait dengan keaslian ijazah beliau. Ada berbagai sudut pandang dan pendapat terkait hal ini. Apakah ada hal spesifik yang ingin kamu bahas atau tanyakan? Iya, ini memang cukup panjang kisruh tentang ijazahnya Pak Jokowi. Memang sejak 2 tahun yang lalu, bahkan mungkin 3 tahun yang lalu, bahkan sudah ada yang masuk penjara gara-gara kisruh ini. Ya, artinya tidak terbukti bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Tapi sekarang kembali dibongkar-bongkar oleh kelompok yang namanya TPUA dan juga Bang Rismond Sianipar, Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Menurut Bro, bagaimana itu? Saya mengerti, memang isu tentang ijazah sering menjadi perdebatan publik. Penting untuk melihat fakta dan informasi yang valid dari berbagai sumber terpercaya. Jika ada pihak yang membawa bukti atau informasi baru, sebaiknya semuanya diteliti dengan seksama. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mengedepankan prinsip keadilan dan menghormati proses hukum yang berlaku. Apakah ada hal lain yang ingin kamu diskusikan terkait topik ini? Ya, kalau sudah proses hukum memastikan bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya asli, termasuk Bareskrim sudah mengumumkan ijazahnya Pak Jokowi itu identik. Tapi menurut Anda, kenapa Rismond dan kawan-kawan ini tidak berhenti untuk kemudian membahas soal isu ijazahnya Pak Jokowi yang tetap menurut mereka itu palsu? Perdebatan mengenai isu seperti ini memang bisa berlangsung lama, terutama ketika ada ketidaksepakatan di antara berbagai pihak. Kadang-kadang, meskipun proses hukum sudah memberikan keputusan, ada kelompok atau individu yang tetap merasa perlu untuk menyuarakan pandangan mereka. Terkadang ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perbedaan pandangan politik, kepercayaan, atau bahkan ketidakpuasan terhadap hasil yang ada. Hal yang terpenting adalah menjaga diskusi yang konstruktif dan berdasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada ketidakseimbangan informasi atau kesalahpahaman, pendekatan yang penuh rasa hormat dan terbuka untuk berdialog bisa membantu mengurangi ketegangan. Apakah ada aspek lain yang ingin kamu bahas? Bro kenal Rismond Hasihola'n Sianipar? Saya tahu tentang Rismahon Hasihola'n Sianipar yang dikenal sebagai aktivis dan pernah terlibat dalam berbagai isu sosial dan politik di Indonesia.
Dia juga dikenal aktif dalam menyuarakan pendapatnya terkait berbagai isu, termasuk yang berkaitan dengan pemerintahan. Seperti halnya dalam banyak diskusi publik, pandangan dan pendapat individu bisa beragam, tergantung pada latar belakang dan nilai-nilai yang mereka anut. Jika kamu ingin mendiskusikan sesuatu terkait beliau atau topik lainnya, silakan. Oke, Rismond ini kan yang menemukan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu karena Times New Roman. Artinya di tahun 1980-an, 85, belum ada Times New Roman di Indonesia, dipercetakan, komputerisasi. Apakah kamu sepakat dengan temuannya Rismond itu? Saya paham bahwa ada klaim terkait penggunaan font Times New Roman dalam dokumen yang dianggap sebagai bukti. Namun, penting untuk memastikan bahwa klaim tersebut berdasarkan pada bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Font seperti Times New Roman memang telah ada sejak lama, tetapi penggunaannya dalam dokumen resmi bisa beragam, tergantung pada waktu dan teknologi yang tersedia. Jika ada keraguan atau pertanyaan mengenai keaslian dokumen, sebaiknya hal tersebut diserahkan kepada pihak berwenang yang memiliki keahlian untuk menyelidiki dan memberikan penilaian yang tepat. Fokus pada fakta dan proses hukum yang ada akan membantu memberikan keadilan dan kejelasan. Ya, menurut Bro, apakah di Indonesia sudah ada Times New Roman di tahun 95? Font Times New Roman pertama kali dirilis pada tahun 1931 oleh Stanley Morrison dan Victor Larden. Font ini kemudian menjadi sangat umum digunakan di berbagai media, termasuk dokumen resmi. Di Indonesia, penggunaan komputer dan font seperti Times New Roman mulai lebih umum pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi komputer di berbagai sektor. Jadi, kemungkinan besar font Times New Roman sudah tersedia dan digunakan di Indonesia pada tahun 1995. Namun penting untuk memeriksa konteks dan waktu spesifik untuk memastikan keakuratan informasi tersebut. Apa Anda yakin? Terus bagaimana dengan ijazah yang diterbitkan milik Pak Jokowi itu tahun 1985 tapi sudah menggunakan font Times New Roman? Menurut Anda? Isu terkait penggunaan font dalam dokumen lama memang bisa menjadi perdebatan, tetapi penting untuk memverifikasi fakta secara akurat. Font Times New Roman pertama kali dirilis pada tahun 1931 dan menjadi populer dalam penggunaan komputer pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Jika ada dokumen yang berasal dari tahun 1985 dan menggunakan font Times New Roman, itu memang tampak tidak biasa berdasarkan kronologi waktu. Namun, tanpa bukti konkret atau analisis dari ahli yang berwenang, sulit untuk menyimpulkan keaslian atau keabsahan dokumen tersebut hanya berdasarkan penggunaan font. Penting untuk mengandalkan proses hukum dan keahlian profesional untuk menyelidiki masalah seperti ini secara menyeluruh. Jika ada keraguan, sebaiknya diserahkan kepada pihak yang memiliki wewenang dan keahlian untuk menanganinya. Nah, oke, karena ini sudah jadi kontroversi, ada seseorang yang saya sebutkan tadi seperti Rismond dan mungkin juga dengan kroni-kroninya, mereka mengatasnamakan sebagai peneliti, padahal mereka tentu tidak dari lembaga penelitian manapun, dan intinya hanya masyarakat biasa yang kemudian itu berteriak melawan kepada Pak Jokowi gara-gara temuan mereka sebagai seorang ahli yang secara kompeten itu juga tidak jelas gitu, dan mencaci maki, menghina, memfitnah, bahkan merendahkan seorang Jokowi. Menurut Bro, apakah seorang peneliti harus melakukan tindakan seperti itu? Sebagai seorang peneliti atau individu yang menyuarakan pendapat, penting untuk menjaga integritas, etika, dan rasa hormat dalam menyampaikan pendapat atau temuan. Kritik yang konstruktif dan berdasarkan pada fakta sangat penting dalam proses demokrasi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, penting untuk menghindari tindakan yang merendahkan, menghina, atau menyebarkan fitnah. Pendekatan yang penuh rasa hormat dan berbasis pada bukti akan lebih bermanfaat dan membangun. Penting untuk menciptakan dialog yang sehat dan menghormati perbedaan pendapat. Dalam konteks apapun, menjaga sikap profesional dan etis adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang positif dan bermakna. Oke. Bro, terakhir, menurut Bro, itu Rismond Sianipar dia lulus nggak di Universitas Yamaguchi, Jepang? Saya tidak memiliki informasi terbaru atau akses untuk memverifikasi latar belakang pendidikan individu secara pribadi.
Untuk mengetahui informasi tentang latar belakang pendidikan seseorang, sebaiknya merujuk pada sumber yang terpercaya atau informasi resmi dari institusi terkait. Jika kamu memiliki pertanyaan lain atau butuh informasi lainnya, silahkan beritahu saya. Oke bro, aku pikir cukup aja ya. Terima kasih jawabannya. Kita berjumpa di diskusi berikutnya. Sama-sama, Bang Bill. Senang bisa ngobrol. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Semoga harimu menyenangkan. Oke, makasih. Ya guys, itu diskusi ringan dengan ChatGPT ya. ChatGPT ini tentu karena saya nggak pakai yang berbayar, maka jawabannya jawaban-jawaban umum, bukan jawaban spesifik ya guys ya. Tapi yang jelas kita itu sekedar intermezzo dan ada beberapa item yang sebenarnya harus kita akui pernyataan dari ChatGPT tadi adalah pernyataan yang tentu juga sifatnya informatif. Dia mengumpulkan informasi-informasi dari internet tentunya yang kemudian dia jawab secara umum. Nah, ada yang menarik ketika saya tanya soal von Stein New Roman gitu ya. Memang dalam konteks komputerisasi jawabannya dia itu baru ada di tahun 95 di Indonesia dalam konteks Windows Microsoft ya. Itu di Indonesia. Nah, namun Times New Roman itu sudah ada sejak tahun 1930. Nah, namun dalam konteks percetakan, dalam konteks yang sifatnya tidak komputerisasi, bukan digitalisasi, tentunya Times New Roman juga itu bisa diselidiki. Ternyata konteks tahunnya di Indonesia bahkan tahun 1960-an itu sudah ada guys. Nah, itu menarik ya. Tentu memang ChatGPT tidak menjawab secara komprehensif. Jadi yang dia bilang tadi tahun 90-an adalah yang berkaitan dengan Times New Roman berbasis digitalisasi, berbasis komputer. Jadi kalau ada Times New Roman yang dicetak lewat print, maka printer ya atau komputer, maka itu di era tahun 90-an, bukan di era 80-an. Tapi pertanyaannya apakah ijazah dan juga lembar pengesahan skripsinya Pak Jokowi itu dicetak tahun 80 atau tahun 90, maka kita akan kembali bukan cuma pada jenis fontnya ya, tapi kita sekaligus melihat bentuk kertasnya sampai juga dengan bagaimana bentuk struktur tulisannya gitu. Kalaupun font yang kita lihat dia berbeda dengan font yang ada di Times New Roman berbasis digital, tapi dia adalah Times New Roman yang kita lihat dari sisi-sisi huruf saja itu tidak matching dengan Times New Roman yang ada di internet, apa yang ada di komputer. Anda bisa cek itu di videoku sebelumnya juga udah aku jelasin. Nah guys, yang paling menarik juga adalah soal ketika aku bertanya bagaimana sebenarnya seorang peneliti harus beraktivitas gitu, atau ya spesifik kan aku tanya seorang Rismond itu adalah orang yang posisi atau statusnya sebagai peneliti, tapi kemudian merendah-rendahkan Pak Jokowi, menggunakan kalimat-kalimat yang sumpah serapah, mengancam-ngancam bahkan juga tindakannya sangat berlebihan. Nah, apa jawaban dari ChatGPT? Bahwa ternyata seharusnya sebagai seorang peneliti itu juga harus memiliki etika, memiliki integritas, dan menghormati apa yang kemudian menjadi objek penelitiannya. Dia menghormati harga diri orang, kan gitu. Anda bisa dengar sendiri tadi apa yang disampaikan oleh ChatGPT. Nah, ChatGPT tadi merangkum dari semua perspektif ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks spesifikasi yang dia jawab. Misalnya soal peneliti itu harus seperti apa. Artinya di sini kita dapat temuan bahwa seorang Rismond, Roy Suryo, Dr. Tifa, mereka tidak boleh lagi mengatasnamakan penelitian atau saintis untuk kemudian mengulik-ngulik hal-hal yang bersifat privasi miliknya Pak Jokowi atau pejabat tertentu. Kalaupun kemudian ada kebijakan dari pejabat atau ada tindakan-tindakan yang berupa sosial atau aktivitas kemanusiaan atau politik yang dimainkan oleh person-person tertentu, termasuk Pak Jokowi meski dia bukan pejabat publik seperti sebelumnya, tapi ketika yang dikritik adalah laku, maka itu adalah sesuatu yang wajar dan lumrah. Tapi persoalannya kan sekarang adalah ada data atau dokumen pribadi yang sebenarnya ini juga sudah cukup, sudah berakhir, sudah berhenti, tidak perlu lagi kemudian diutarakan karena hukum sudah menyatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah dibuktikan ijazahnya palsu. Nah, ada yang bertanya, Bang Bill, apa susahnya sih Pak Jokowi itu memperlihatkan ijazahnya? Ya, apa susahnya Pak Jokowi itu memperlihatkan saja, seperti Barack Obama misalnya gitu.
seperti orang yang mereka nilai negarawan-negarawan lainnya. Guys, jika saja pertanyaan ini muncul ketika Pak Jokowi baru mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, ya, kemudian pertanyaan ini digunakan atau menggunakan kalimat-kalimat dan juga tindakan-tindakan yang betul-betul humanis, aku yakin Pak Jokowi akan perlihatkan. Ya, problemnya adalah tindakan meminta untuk Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya itu sembari dengan yel-yel teriakan takbir, kemudian merendahkan seorang Pak Jokowi. Adili Jokowi, Jokowi penjahat, Jokowi bangsat, Jokowi penjajah, antek PKI, anak PKI, ibunya yang dulu itu yang diperlihatkan itu bukan ibu kandungnya. Itu Anda bayangkan pelecehan, penghinaan, tindakan-tindakan yang merendahkan Pak Jokowi yang sejak 2 tahun, 3 tahun yang lalu, bahkan sejak beliau memang jadi presiden, itu berlebihan. Nah, upaya intimidatif tendensius yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini kemudian mau menuntut ijazahnya Pak Jokowi diperlihatkan. Sebagai seorang politisi, Pak Jokowi tidak kemudian jadi murah-murahan untuk memperlihatkan ijazahnya seperti itu, guys. Beda kalau ada rakyat yang dengan kehormatan, rakyat dengan kesantunan, rakyat dengan penuh integritas menuntut kepada Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya, maka itu adalah sesuatu yang lumrah dan aku yakin Pak Jokowi dengan kenegarawanannya akan memperlihatkan ijazah tersebut. Kalau didasari dengan caci maki, digunakan tindakan-tindakan yang merendahkan beliau, ya tentu akan berbeda situasi dan kondisinya. Makanya jangan pernah seperti Bang Ferry Ansari. Sorry, saya lupa beliau punya nama secara sempurna. Anda tulis di kolom komentar. Yang biasa menjadi pengamat politik dan juga ahli hukum gitu ya. Aktivis juga beliau. Belakangan memang beliau anti dan kritik kepada Pak Jokowi. Beliau bilang, apa susahnya Pak Jokowi? Ya seperti Barack Obama sebagai seorang negarawan gitu. Ya aku pikir logika itu logika yang falasi juga, bermasalah gitu. Karena yang menuntut meminta untuk memperlihatkan ijazah adalah orang-orang yang sembari di hatinya itu dendam kepada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sudah menilai, gue perlihatkan jangankan ijazah asli, bahkan kalau ada semacam sistem waktu yang bisa terulang diputar video-video Pak Jokowi, kalau ada memang video, aku yakin kelompok-kelompok itu tidak akan pernah menjadikan bahwa kebenaran adalah kebenaran, ya. Malah mereka akan mencari pembenaran untuk mengulik-ngulik sesuatu. Kenapa terjadi perbedaan di sini? Kenapa perbedaan di situ? Roy Suryo Rismond mempertanyakan, apakah benar yang diupload oleh Dian Sandi itu adalah ijazah yang asli? Dian Sandi dengan tegas, asli. Dan bahkan ketika Dian Sandi keluar dari rumahnya Pak Jokowi, benar kata Pak Jokowi, ya sudah itu asli. Ya terus mau apa? Di mana letak kesalahannya? Apa masalah font sudah terbantahkan? Masalah apa lagi? Ada cap yang tertempel di fotonya Pak Jokowi yang katanya tidak masuk antara tinta merah dan juga warna hitam miliknya Pak Jokowi. Fotonya Pak Jokowi yang lebih dominan ketimbang warna merahnya. Sudah dibantah oleh ahli digital forensik bahwa pewarnaan itu ada rumus-rumusnya, di mana dominasi hitam dan merah, maka merah tidak akan punya kekuatan untuk ditimbulkan. Artinya Rismond diklaim sebagai orang yang tidak paham tentang pewarnaan atau sistem pewarnaan dalam digital forensik. Ini kan sudah terbantahkan. Akhirnya karena mereka tahu bahwa ijazahnya semua sama dengan teman-temannya Pak Jokowi, stempelnya semua sudah dibantah, fontnya semua sudah terbantah, yang berubah sekarang adalah kasusnya dimundurkan untuk kemudian melirik lembar pengesahan skripsi yang menurut mereka itu bermasalah. Guys, sudah dibantah juga. Ahli digital forensik Bung Joshua mengatakan bahwa yang namanya skripsi lembar pengesahan yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu kurang lebih dengan banyak teman-temannya yang ternyata punya peristiwa yang sama, yaitu ada yang tidak ditandatangani, ada yang tertulis tesis menjadi skripsi, skripsi menjadi tesis, ada beberapa item yang tidak sama, kemudian dibahas soal Profesor Sumitro yang belum profesor tahun 85, padahal itu juga udah dibantah. Saya juga memastikan bahwa mungkin dia di tahun 85 memang belum dikukuhkan, karena mereka melihat bahwa dikukuhkan itu sesuai dengan
dengan websitenya UGM itu di tahun 86, Profesor Ahmad Sumitro. Tapi mereka lupa penyematan seseorang mendapatkan gelar profesor atau gelar fungsionalis seperti profesor atau gelar akademik doktor dan juga magister atau S1, yaitu setelah mereka di yudisium atau setelah mereka mendapatkan surat keputusan dalam konteks profesor. Kan seperti itu guys. Jadi memang semua bantahan-bantahan ini tetap saja tidak akan kemudian diterima bagus-bagus oleh mereka. Nah sekarang ketika font, ketika lembar pengesahan, ijazah, foto, semua sudah terbantahkan, kali ini mereka kemudian mengulik soal bahwa Pak Jokowi ketika masuk sebagai seorang mahasiswa di UGM hanya melingkari sarjana muda. Artinya dia masuk untuk mendaftar sebagai sarjana muda, dan kalau yang namanya sarjana muda itu tidak buat skripsi. Guys, ini pun dibantah ya, ini pun dibantah oleh Bung Joshua melalui buku panduan dari Fakultas Kehutanan UGM bahwa yang dimaksud dengan sarjana muda itu adalah barang siapa yang sudah kemudian mendapatkan nilai-nilai tertentu pada SKS tertentu, pada nilai kredit nilai tertentu, dan dia sudah dikategorikan sebagai sarjana muda dengan gelar BSc. Namun kalau kemudian dilengkapi sampai dengan 160 SKS dan sampai dengan beberapa SKS tersebut, maka kemudian dia berhak menyandang gelar sarjana dan kemudian dipastikan atau diwajibkan untuk membuat skripsi serta melakukan kegiatan KKN dan tugas-tugas akhir yang menjadi kewajiban bagi seorang mahasiswa. Semua terbantahkan guys. Ketika kemudian hal ini menurut Rismond dan kawan-kawan masih ada celah, mereka kemudian sedikit move on. Bagi mereka sudah, UGM kita minta untuk jujur, untuk kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa benar Pak Jokowi itu tidak menulis skripsi dan akhirnya skripsinya palsu dan ijazahnya juga palsu dan dia cuma mengikuti sarjana muda. Ini info penyesatan publik yang diberikan Rismond kepada pengikutnya, yang akhirnya pengikutnya akan semakin mempercayai bahwa Pak Jokowi tidak pernah memiliki ijazah dan tidak pernah lulus sebagai seorang sarjanawan di Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan. Guys, apapun semua yang akan dilakukan oleh Jokowi, kebenaran, kesohehan tetap tidak akan pernah dipandang baik oleh kelompok-kelompok seperti mereka. Kini mereka berubah gerakan, yaitu mereka akan melihat kembali atau mengulik-ngulik tentang Fufufafa yang dicocokkan dengan Gibran Rakabuming Raka. Semua sudah berakhir, tapi tetap akan diulik karena mereka sudah tidak tahu lagi jalan yang mana untuk kemudian menjatuhkan Jokowi bersama keluarganya. Kita tunggu episode itu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamun amin khuldi, golongan orang Al-Quran menjaga lisan, memberi makan orang lapar dan puasa di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar menuju surga, sehingga apabila mereka pun sampai ke alam surga dan pintunya telah dibukakan, para